Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Nottingham Forest versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Forest dengan skor 2-1. Jujur, saya tidak pernah menyangka teman-teman bahwa Forest akan bisa menang. Karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa tim ini sedang berjuang agar bisa menjauh dari zona degradasi. Tapi ternyata mereka bisa menang secara meyakinkan. Oke lah, memang Forest tidak bisa menciptakan banyak peluang. Tapi kan pada intinya yang penting adalah hasil akhir. Sama seperti pertandingan antara Arsenal versus West Ham. Arsenal bisa total menciptakan 30 kali percobaan ke arah gawang West Ham. Tapi hasilnya apa? 0 kan? Arsenal tidak bisa mencetak gol, bahkan tidak bisa mendapatkan 1 poin pun. Dan West Ham yang hanya bisa menciptakan 4 peluang yang berbahaya, justru bisa mencetak 2 gol. Bahkan bisa saja mereka menang dengan jumlah gol yang lebih banyak jika pemain mereka Benrahma tidak miss penalti. Nah, sama juga seperti di pertandingan dini hari tadi, para pemain Forest mainnya bertahan, pakai strategi counter attack dan itu berhasil. Dan memang yang penting dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah taktik. Nah, dalam hal ini Erik ten Hag jelas kalah taktiknya dari pelatih Nottingham Forest yang baru saja melatih Forest, Nuno Espirito Santo, yang memang dikenal dengan strategi counter attack-nya ketika dia melatih Wolves dan juga sebelumnya Tottenham Hotspur, dan kalau nggak salah dia pernah melatih di Arab Saudi juga ya, saya lupa. Nah, artinya teman-teman, dengan kekalahan ini untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 7. Dan MU adalah salah satu dari 4 tim yang paling sedikit mencetak gol sejauh ini loh. Gila gak tuh? Setelah Crystal Palace, Burnley, dan juga Sheffield United. Padahal secara positioning, MU itu berada di atas 3 klub tersebut lainnya. Tapi ya bagusnya bagi MU, mereka memang sebelumnya telah memenangkan banyak pertandingan sehingga posisi mereka ya masih mendekat ke zona papan atas. Padahal jumlah kekalahan MU sejauh ini setelah 20 pertandingan adalah 9 kali, yang merupakan jumlah kekalahan secara keseluruhan musim lalu. Wah, mulai bahaya ini posisi dari ten Hag. Saya gak yakin dia akan bertahan sampai akhir musim jika nanti dalam beberapa pekan ke depan MU kembali mengalami kekalahan. Kalau Palace ini kan sekarang punya pemain-pemain yang sebetulnya adalah pemain-pemain buangan dari klub mereka sebelumnya. Contoh, penjaga gawang mereka Matt Turner yang kalah bersaing di Arsenal. Betul kan? Anthony Elanga, mantan pemain dari Manchester United, dijual ke Nottingham Forest dengan harga kalau nggak salah 17 atau 15 juta pounds. Terus Morgan Gibbs yang mencetak gol juga adalah pemain yang tidak bisa bertahan lama di Wolves ya kalau nggak salah. Pemain yang mencetak gol Dominguez juga adalah pemain baru. Terus ada juga pemain-pemain lainnya yang sebetulnya gak mendapatkan tempat di klub mereka sebelumnya. Chris Wood, sama juga seperti itu kan, pemain yang dibuang dari Newcastle. Ada banyak pemain lainnya juga. Tapi ternyata Forest bisa meraih kemenangan ya, karena itu dia taktiknya jalan, taktiknya berhasil. Dan bukan berarti Manchester United bermain buruk ya, enggak juga sih, karena kan MU juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya dan juga mencetak 1 gol. Tapi dari segi pressing, jelas para pemain MU kalah. Jadi taktik dari Nuno bukan saja taktik bertahan, kemudian main counter attack, tapi juga pressingnya itu keras. Jadi jika teman-teman perhatikan, akan ada minimal 2 pemain dari Forest yang mengawal, 1 pemain dari MU yang coba untuk merancang sebuah proses serangan. Siapapun pemain tersebut, apakah itu Bruno, Rashford, Garnacho, atau juga Anthony. Nah, berbicara tentang Anthony, apa yang bisa dilakukan sejauh ini? 0 besar, telurnya belum pecah dia. 0 assist and 0 goals in the Premier League. Padahal dia adalah pemain yang dipilih oleh Ten Hag untuk membela Manchester United. Onana sudah kemasukan lebih dari 45 gol kalau nggak salah di seluruh kompetisi, di semua pertandingan di semua kompetisi. Dia juga adalah pemain pilihan dari Erik ten Hag.
Højlund memang tidak bisa bermain di match ini, tapi ya kita tahu Højlund pun sulit mencetak gol karena juga service-nya nggak baik. Ya tampaknya juga mungkin nggak cocok karakter permainannya dengan rekan-rekan yang lain. Betul kan? Garnacho diorbitkan, bisa apa di pertandingan ini? Cuman pontang-panting aja, jatuh terus kan? Karena itu dia pressing dari para pemain Forest ini kuat banget. Para pemain MU selain gagal melakukan pressing, saya melihat ketika mereka recover position setelah mereka menyelesaikan sebuah proses serangan itu sering lamban. Walaupun Forest tidak selalu bisa merancang sebuah counter attack, tapi mereka terus mencari momen itu sehingga mereka bisa mencetak salah satu dari 2 gol yang mereka cetak di pertandingan dini hari tadi melalui proses counter attack. Jadi ya memang dalam hal taktik ya Erik ten Hag ini jelas kalah jauh dari Nuno yang sebetulnya kita tahulah kalau dari segi track record ya ten Hag ini kan memang lebih diunggulkan ya, apalagi sebelumnya kan dia di Ajax dikenal mainnya tuh total football dan hal-hal lainnya lah yang dikatakan tentang ten Hag ini nanti mainnya kombinasi passing, yang ada kombinasi blunder dari para pemain MU. Walaupun di pertandingan dini hari tadi gak banyak kesalahan dari para pemain MU, tapi mereka sering kalah dalam perebutan bola. Dan para pemain Forest ketika merancang serangan, teman-teman perhatikan banyak pemain mereka yang terlibat, tapi kalau di MU hanya itu-itu saja pemainnya. Rashford, Garnacho, Anthony, dan Bruno, gampang udah kebaca permainannya. Dan yang saya menarik melihat bahwa formasi nih ya, saya harus melihat lagi ya formasi dari kedua timnya. Ini menarik nih. Dari Forest mereka pakai formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1. Jadi mereka main compact banget. Dari MU main 4-2-3-1 tapi bisa berubah menjadi 4-3-3. Nah artinya akan ada jumlah pemain yang berkurang di lini tengah. Itu yang membuat pressing dari MU ini nggak begitu efektif di pertandingan ini. Dan memang saya melihat cara Forest main ini sih agresif banget. Dapat bola cepat mainkan ke depan ya, hilang bola tekan lagi para pemain MU. Semangat juang mereka luar biasa. Memang MU sebelumnya bisa comeback lawan Aston Villa, tapi ya terus terang ada juga kan kesalahan dari para pemain Villa yang bola terpantul 2 kali kan sehingga mereka bisa mencetak gol. Tapi spirit seperti itu tidak terlihat di pertandingan dini hari tadi. Bahkan first half kalau menurut saya boring sekali. Forest juga nggak mau keluar menyerang, MU pun sulit create chances karena pressing dari para pemain Forest seperti yang saya sudah katakan 2 atau 3 kali luar biasa. Tapi di babak kedua, kemudian Forest bisa mencetak gol dari Dominguez, bagus sekali. Ini kita lihat kombinasi passing. Tapi yang aneh kan tidak ada pemain MU yang bisa menutup ruang, tidak ada pemain dari MU yang bisa memblok passing yang dilakukan oleh para pemain Forest, dan tidak ada pemain MU yang bisa melakukan pressing. Sehingga Dominguez bisa mencetak gol yang sangat indah, melibatkan 3 atau 4 pemain dari Nottingham Forest. Umpannya juga diberikan oleh Montiel kalau nggak salah ini. Ya betul, oleh Montiel. Dan setelah itu MU memang banyak peluang, Dalot kena tiang, ya kan, ada Bruno Fernandes, ada Rashford. Mereka memang tidak gampang mencetak gol, tapi ketika Matt Turner melakukan kesalahan, yaitu kesalahan ketika dia mencoba untuk distribusi bola ke Garnacho, Garnacho kasih umpan ke Rashford, enak banget golnya. Jadi seandainya Turner gak melakukan kesalahan, belum tentu MU bisa mencetak gol di match ini. Tapi Forest ini hebat loh, walaupun mereka sudah kemasukan ya, sudah 1-1 tuh sebetulnya kan momentum mulai pindah ke MU ya, karena MU kemudian bisa menciptakan beberapa peluang lagi. Bahkan Eriksen tuh hampir mencetak gol, ya kan di save oleh Turner. Tapi kemudian switch play mereka cepat. Karena mereka punya pemain-pemain yang pintar mencari ruang dan pemain-pemain yang udah paham apa yang perlu mereka lakukan ketika mereka menguasai bola dalam situasi bertahan. Maka itu counter attack mereka cepat nih di gol kedua. Dan Elanga bisa kasih asisnya cakep banget loh itu ke Morgan Gibbs ya. Morgan Gibbs golnya juga bagus. Nggak beda jauh lah dari gol pertama yang dicetak oleh Dominguez. Udah 2-1 MU keluar menyerang, hampir aja tuh Bruno mencetak gol, tapi setelah itu gak ada peluang yang berbahaya. Dan uniknya kan Elanga yang dibuang MU adalah pemain yang paling banyak terlibat dalam proses gol Nottingham Forest sejauh ini sebanyak 10 kali. Jadi memang kalau saya melihat dari hal rekrutmen, Ten Hag ini memang sejauh ini gagal sih. Dan saya masih ingat bagaimana ketika itu dia mengusir Ronaldo kan, itu diusir Ronaldo dengan cara dia sendirilah. Nggak dikasih main, ditaruh di bangku cadangan, ya kan? Tapi lihat, beberapa jam mungkin ya sebelum pertandingan ini Ronaldo mendapatkan penghargaan kan sebagai top skor tahun 2023 karena telah mencetak total 54 gol, mengalahkan Harry Kane juga. Padahal usianya kan sudah tidak muda lagi. Memang dia bermain di Arab Saudi, tapi ya gak gampang juga kan mencetak gol sebanyak itu. Dan tidak semua golnya adalah tap in. Kemudian De Gea yang tidak diperpanjang kontraknya. Saya mengingatkan lagi kepada teman-teman yang juga merupakan fans dari MU bahwa pelatih ini juga banyak blunder. Onana yang dipilih, apa yang bisa Onana lakukan? Ya kan, cuma pelangga pelongo aja kan. Itu gol pertama juga begitu, mati langka, ya kan.
Anthony cuman muter-muter aja, ya kan, duta dribbling nih dia, duta gocek lah. Terus Rashford sekarang formnya turun. Jadi ketika pemain formnya turun, ya tugas dari pelatih untuk meningkatkan performanya. Ya kita tunggu saja sekarang apa yang bisa Ten Hag lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa MU salah memilih Ten Hag, enggak juga kan. Musim lalu kan lumayan MU kan. Finish di papan atas, bisa masuk ke Eropa, bisa bermain di Champions League, tapi musim ini kan menurun. Nah artinya apa? Ketika musim lalu memang formnya bagus, wajar kita apresiasi Ten Hag. Tapi ketika musim ini menurun, wajar juga dong Ten Hag dikritik. Iya dong, kenapa gak dikritik Ten Hag? Karena jumlah pemainnya berkurang. Ya tim-tim lain juga mengalami hal yang serupa kok, tapi mereka masih bisa survive, at least mereka mainnya rapi. Tapi MU, kalau saya melihat terus terang, apalagi di babak pertama, mereka lebih banyak bermain sebagai individu. Maka itu para pemain Forest juga lebih enak untuk menutup ruang ketika para pemain MU coba untuk merancang sebuah proses serangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman, nanti pertandingan selanjutnya dari MU mulai tahun depan, tapi nanti malam ada pertandingan penting juga antara Arsenal versus Fulham. Ya tentu saya sebagai fan Arsenal berharap Arsenal bisa menang, tapi kalau Arsenal gak menang, karena memang ada kesalahan dari Arteta, tentu saya juga akan mengkritik Arteta. Jika ada kesalahan dari para pemain mereka, tentu saya juga akan mengkritik para pemain dari Arsenal. Karena itulah tugas saya sebagai pengamat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.